Welcome to our channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kenal dulu kali ya, Ben? Ya, memang seharusnya begitu ya. Mau mulai dari siapa nih? Dari gue pada dulu? Ya, bebas sih, mau dari siapa aja. Dari dulu deh. Oke, kenalin guys, nama gue Vena Mayanti. Dan gue Angelina Intan Wahyuni. Jadi di sini kita tuh mau bahas apa ya? Kamu nanya gitu. Oh, nanya. Apaan? Ya Allah, maaf ya, emang itu tuh bahasa-bahasa yang lagi viral sih. Emang si Dilan Cepmek itu emang agak. Tapi di sini kita bukan bahas itu. Di sini kita bahas bahasa lain. Jadi kan dalam kehidupan sosial pasti banyak banget nih bahasa-bahasa, ya entah bahasa asing, bahasa gaul ataupun bahasa apa. Nah, jadi di setiap komunitas tuh punya bahasanya sendiri. Nah, di sini sih kita mau bahas bahasa yang nggak resmi sih. Bahasa apa ya? Bahasa waria. Pasti pernah dengar kan tuh bahasa waria. Yang lo tau deh tentang waria apa? Menurut gue ya, gue juga mungkin bukan gue doang sih. Buat kaum kita yang wanita atau pria yang normal gitu ya. Kalau dari gue sendiri, waria itu tuh kayak sebutan untuk masyarakat Indonesia yang mengidentifikasi dirinya sebagai transgender. Kata waria sendiri pun merupakan gabungan dari kata wanita dan pria. Jadi masyarakat waria biasanya mengalami diskriminasi dan stigma dalam masyarakat karena identitas gender yang tidak sesuai dengan norma yang ada. Mereka pun seringkali mengalami kesulitan dalam menemukan pekerjaan dan mendapatkan layanan kesehatan yang layak, serta sering mengalami kekerasan dan diskriminasi dari masyarakat yang luas. Namun meskipun menghadapi tantangan tersebut, banyak masyarakat waria yang memperjuangkan hak-haknya ya, dan mendapatkan penerimaan dan dukungan dari masyarakat. Cuma si waria atau bahasa warianya itu sendiri sebenarnya tergantung penempatannya sih. Jadi nggak setiap sekeliling kita tuh ada waria, enggak. Jadi menurut saya pribadi gitu, menurut gue pribadi kayak waria sendiri itu tuh tergantung kita yang menanggapinya kayak gimana. Jadi ada yang bisa menerima bisa dari sisi positifnya ataupun negatifnya sendiri gitu. Jadi tergantung kondisinya aja dan tergantung dari kitanya yang menyikapi si warianya tersebut. Nah, tadi kan teman gue nih, si Feni, udah bahas apa itu waria ya. Jadi gue di sini mau bahas sedikit tentang apa sih bahasa waria. Kan kalian tuh biasanya cuma tahu bahasa waria yang kayak yang pernah kalian dengar aja ya. Kalian nggak tahu pengertiannya kan. Jadi di sini gue mau jelasin pengertiannya. Bahasa waria adalah bahasa prokem atau bahasa slang, kayak bahasa alay gitulah. Nah, terus juga di sini komunitas waria itu punya komunitas yang memiliki bahasa tersendiri. Gitu. Ya gitu. Tuh contohnya tuh udah diceritain sama temen gue Ya gitu termasuk bahasa waria. Emang dia agak alay sedikit sih. Saya juga sih. Tadi gimana lagi nih Kak? Itu juga nggak tahu ya bahasa waria tuh dapat dari mana sih awalnya. Kayak tiba-tiba kedenger jadi penting. Terus waria itu sebenarnya disebabkan karena adanya apa sih? Menurut tuh gimana Tan? Jadi si waria ini kok kenapa bisa adanya waria sama si bahasa waria sendiri dapat dari mana? Ditimbulkan oleh apa? Kayaknya sih karena pengaruh acara televisi ya kan, kadang di TV tuh banyak banget acara yang kayak bukan sih, kayak menampilkan karakter si waria tersebut. Jadi akhirnya masyarakat banyak yang gunain bahasa itu. Mungkin kayak semisal dari program apa ya? Lelucon gitu, kayak apa sih, lawak-lawak gitu kali ya. Kadang tuh suka ada beberapa orang, terutama biasanya dipakai sama lelaki ya, mereka tuh suka kayak lelucon di depan layar TV buat ya mungkin emang karena itu udah kerjaannya gitu kan, buat lelucon aja. Cuman mungkin dari si warianya sendiri tuh ngikutin dari si karakter dari TV-nya itu. Nah, jadi dari TV tersebut kan berarti kosakata waria itu makin populer dong di kalangan masyarakat. Jadi semakin banyak masyarakat yang gunain bahasa tersebut. Tapi bukan itu aja sih, bisa juga karena dari pergaulan. Ya benar, apalagi zaman sekarang tuh pergaulan, aduh ya Allah, pergaulan tuh makin bebas. Jadi sebenarnya
sebenarnya pergaulan bebas itu nggak masalah sih, karena dari posisi positifnya itu pergaulan bebas kan bisa buat menambah wawasan, kita bisa mengenali perilaku teman-teman kita kan, kita bisa beradaptasi gitu kan, merangkul satu sama lain yang oh dia nih begini sifatnya, yang ini begini gitu kan. Oke, jadi menurut lo ya Tan, waria ini sih biasanya dia suka muncul di mana aja sih? Biasanya sih di kawasan-kawasan industri gitu ya, yang gua tahu. Terus juga biasanya tuh makanya kayak udah malam-malam terus kayak godain orang gitu. Biasanya suka digodain itu cowok ya? Iya. Parah banget sih. Biasanya digodain kayak gimana sih, Pen, yang lo tahu? Tapi gue sih kalau gue sendiri tuh pertama kali ngeliat waria tuh di daerah-daerah Jakarta gitu sih. Terus dia tuh ya ada sih beberapa waria yang dia tuh cantik gitu, kayak gue nggak nyangka gitu waria bisa secantik itu, sedangkan gue yang cewek pun gak secantik dia gitu kan. Terus biasanya waria ini tuh suka godain ya begitu, kayak orang-orang lagi makan di pinggiran gitu kan, mereka suka kayak godain, mungkin emang udah kerjaannya biar bisa menghasilkan uang dengan cara itu kali ya. Dan biasanya pun kata-kata waria yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari ya, itu kayak misalkan Eke belum mekong gitu kan, aduh ya ampun, ih tangan tuh suka refleks jadi Eke belum mekong gitu kan. Terus ada lagi cicak mel. Iya, tuh kayak kita tuh mengekspresikan dia juga ngikut tangan begini gitu kan, kayak spontan aja sih sebenarnya, bukan yang menghujat mereka sebagai waria, karena kan mungkin waria ini sebagai mata pencarian dia mungkin buat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ember. Nah tuh ember, nih ember dalam bahasa Indonesia yang benar-benar kan peralatan mandi buat ngisi air kan. Tapi kalau di waria itu beda lagi. Apa? Ember tuh emang. Terus ada pun yang kayak belenjong, yuk kita belenjong dulu yuk gitu kan. Belenjong tuh maksudnya kayak belanja dulu gitu kan. Terus juga ada yang belanja ini yuk, kata si Intan, ih mehong bener itu harganya, kata dia gitu kan. Mehong itu jadi kayak mahal gitu. Terus juga ada yang kayak Ada yang pakai nama bahasa orang, ada juga yang pakai nama orang. Contohnya Bagaskara. apa gitu. Coba gak sih Bagaskara? Bagaskara tuh artinya bagus. Gue taunya maskara sih buat yang itu gimana ya? Mawar, coba mawar masa artinya mau? Kan yang kita tahu tuh mawar bunga mawar. Pemberian nama pun bisa loh ya. Iya. Cuman emang bahasa waria ini kita bisa ngeliat ada sisi lucunya juga ya. Karena kita yang orang-orang awam tuh kayak apa sih itu kok bahasanya kayak aneh gitu ya. Terus juga sebenarnya banyak sih contoh-contohnya ya. Mungkin yang bisa kita beritahu, kita kasih tahu ke kalian itu cuma itu aja. Tadi satu lagi, Fen, menurut tuh pengaruh bahasa waria itu ada nggak sih pengaruh buruknya? Sebenarnya ada sih ya. Kayak misalkan kita punya teman nih, atau kita punya satu tongkrongan yang teman kita tuh, satu dari tongkrongan kita tuh orangnya temen kita ini dalam satu tongkrongan tuh ada yang emang waria gitu ya. Ya tergantung sih, karena kan biasanya waria itu ada yang bilang penyakit, ada yang emang karena buat mata pencarian ya. Kalau misalkan emang itu penyakit, ya itu tergantung kita yang menanggapi dia gitu kan, gimana nya. Kalau misalkan emang dia membawa pengaruh buruk buat kita, seharusnya kita bisa mengontrol sikap kita gitu. Jadi kita nggak boleh berlebihan gitu, jadi sewajarnya aja gitu temenan. Jadi bukan sewajarnya bersikap sama si waria aja, semua orang kita harus bener-bener yang biasa aja gitu sewajarnya. Dan kalau misalkan emang itu kayak cuma mata pencarian, yang gua rasa kayaknya kalau dia lagi nongkrong gitu sama temennya, dia nggak akan ngelakuin atau mengeluarkan kata-kata yang bahasa waria gitu, mengacu gitu sih. Jadi itu baik buruknya si waria tersebut tergantung kita yang menanggapinya sih. Menurut lu apa sih pesan buat bahasa waria itu sendiri? Kalau menurut gua pesan bahasa waria itu sendiri, dibilang harus dilestarikan enggak ya? Yang lebih seharusnya dilestarikan itu kan bahasa Indonesia kita sendiri ya, karena kan bahasa Indonesia itu kan sebagai apa ya? Bahasa wajib, bahasa pemersatu antar daerah juga. Karena kan
Jawa, mau pokoknya mau di daerah manapun ataupun bahasa waria pun, bahasa Indonesia itu emang wajib sih. Dan buat bahasa warianya sendiri itu Bisa kalian kesampingin dulu. iya, karena kan tidak semua halayak atau kalangan bisa mengerti bahasa waria itu kan. Jadi hanya orang-orang tertentu saja ya. Mungkin ada sedikit bahasa mereka yang kita paham dan kita mungkin memakainya juga gitu kan. Cuman kita bukan maksudnya ke waria sih, nggak, lebih kayak mungkin lebih ke alay bahasanya. Iya. Jadi inti dari pembahasan kita apa nih? Jadi intinya kita sebagai anak muda Indonesia nih, kita tuh harus benar-benar melestarikan bahasa Indonesia. Jadi gitu. Kita boleh ikutin bahasa dia, cuman jangan baiknya kita menggunakan bahasa Indonesia aja kali ya, karena tiap bahasa juga punya kekurangannya masing-masing. Iya, jadi kita bukan nggak boleh sih. Kalau bisa kita harus benar-benar Bahasa waria itu sebagai bahasa kayak asik-asikan aja sama teman-teman gitu. Iya, jangan sampai kita jadi Gunain gender kayak gitu. gunain bahasa itu ke orang yang lebih tua. Iya. Udah kali ya Kas, gitu aja pembahasan kita. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian semua.